Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sejarah Kabupaten Wonogiri. Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Mas Said, atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Asal kata Wonogiri sendiri berasal dari bahasa Jawa wana, alas, hutan, sawah, dan giri, gunung, pegunungan. Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung. Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan Raden Mas Said dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Mas Said lahir di Kartasura pada hari Minggu Legi, tanggal 4 Ruah 1650 tahun Jimakir, Windu Adiwuku Warriagung, atau bertepatan dengan tanggal Masehi tanggal 8 April tahun 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya. Memasuki usia 2 tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahandanya karena dibuang oleh Belanda ke Tanah Kap, Ceylon, atau Sri Lanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Patih Danurejo. Akibatnya, Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan keraton. Raden Mas Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya, sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kawula alit. Hikmah di balik itulah yang menempa Raden Mas Said menjadi seorang yang mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan kebersamaan yang tinggi karena kedekatan beliau dengan abdi dalam yang merupakan rakyat kecil biasa. Pada suatu saat terjadi peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah, karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II, yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai Gandek Anom, Manteri Anom, atau sejajar dengan abdi dalam Manteri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Melihat hal ini, Raden Mas Said ingin mengadukan ketidakadilan kepada sang raja. Akan tetapi pada saat di keraton oleh sang patih Kartasura ditanggapi dingin, dan dengan tidak berkata apa-apa sang patih memberikan sekantong emas kepada Raden Mas Said. Perilaku sang patih ini membuat Raden Mas Said malu dan sangat marah, karena beliau ingin menuntut keadilan bukan untuk mengemis. Raden Mas Said bersama pamannya Ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama, mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Mas Said bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Mas Said bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan dan mendirikan sebuah pemerintahan biarpun masih sangat sederhana. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Awal, Mulut, tahun Jumakir Windu Sengoro, dengan Candra Sengkala Angrasa Retu Ngoyak Jagat atau tahun 1666 dalam kalender Jawa, dan dalam perhitungan kalender Masehi bertepatan dengan hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei tahun 1741 M. Daerah yang dituju Raden Mas Said waktu itu adalah Dusun Ngelaroh, wilayah Kecamatan Selogiri, dan di sana Raden Mas Said menggunakan sebuah batu untuk menyusun strategi melawan ketidakadilan. Batu ini dikemudikan hari dikenal sebagai Watu Gilang yang merupakan tempat awal mula perjuangan Raden Mas Said dalam melawan ketidakadilan dan segala bentuk penjajahan. Bersama dengan pengikut setianya, dibentuklah pasukan inti kemudian berkembang menjadi perwira-perwira perang yang mumpuni dengan sebutan Punggowo Baku Kawandoso Joyo. Dukungan dari rakyat Ngelaroh kepada perjuangan Raden Mas Said juga sangat tinggi yang disesepuhi oleh Kiai Wiradiwangsa yang diangkat sebagai patih. Dari situlah awal mula suatu bentuk pemerintahan yang nantinya menjadi cikal bakal Kabupaten Wonogiri.
Dalam mengendalikan perjuangannya, Raden Mas Said mengeluarkan semboyan yang sudah menjadi ikrar sehidup semati yang terkenal dengan Sumpah Kawulo Gusti, atau Pamoring Kawulo Gusti, sebagai pengikat tali batin antara pemimpin dengan rakyatnya, luluh dalam kata dan perbuatan, maju dalam derap yang serasi bagaikan keluarga besar yang sulit dicerai-beraikan musuh. Ikrar tersebut berbunyi, Tiji Tibeh, Mati Siji Mati Kabeh. Mukti Siji Mukti Kabeh, ini adalah konsep kebersamaan antara pimpinan dan rakyat yang dipimpin maupun sesama rakyat. Raden Mas Said juga menciptakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang dikenal sebagai Tridharma, yaitu Mulat Sarira Hang Rasa Wani, artinya berani mati dalam pertempuran karena dalam pertempuran hanya ada dua pilihan, hidup atau mati. Berani bertindak menghadapi cobaan dan tantangan meski dalam kenyataan berat untuk dilaksanakan. Sebaliknya, di saat menerima anugerah baik berupa harta benda atau anugerah lain, harus diterima dengan cara yang wajar. Hang Rasa Wani, mau berbagi bahagia dengan orang lain. Rumangsa Melu Handarbeni, artinya merasa ikut memiliki daerahnya, tertanam dalam sanubari yang terdalam, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perasaan rela berjuang dan bekerja untuk daerahnya, merawat dan melestarikan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wajib Melu Hangrung Kebi, artinya dengan merasa ikut memiliki timbul kesadaran untuk berjuang hingga titik darah penghabisan untuk tanah kelahirannya. Kegigihan Raden Mas Said dalam memerangi musuh-musuhnya sudah tidak diragukan lagi, bahkan hanya dengan prajurit yang jumlahnya sedikit, tidak akan gentar melawan musuh. Raden Mas Said merupakan panglima perang yang mumpuni, terbukti selama hidupnya sudah melakukan tidak kurang 250 kali pertempuran dengan tidak menderita kekalahan yang berarti. Dari sinilah Raden Mas Said mendapat julukan Pangeran Samber Nyawa, karena dianggap sebagai penebar maut, penyambar nyawa, bagi siapa saja musuhnya pada setiap pertempuran. Berkat keuletan dan ketangguhan Raden Mas Said dalam taktik pertempuran dan bergerilya sehingga luas wilayah perjuangannya meluas meliputi Ponorogo, Madiun dan Rembang bahkan sampai daerah Yogyakarta. Pada akhirnya atas bujukan Sunan Pakubuwono III, Raden Mas Said bersedia diajak ke meja perundingan guna mengakhiri pertempuran. Dalam perundingan yang melibatkan Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I dan pihak Kompeni Belanda, disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat daerah kekuasaan dan diangkat sebagai Adipati Miji atau Mandiri bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, KGPAA, Mangkunegoro I. Penetapan wilayah kekuasaan Raden Mas Said terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1757 melalui sebuah perjanjian di daerah Salatiga. Kedudukannya sebagai Adipati Miji sejajar dengan kedudukan Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah Keduang, daerah Wonogiri bagian timur, Honggobayan, daerah timur laut kota Wonogiri sampai perbatasan Jatipurno dan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Sembuyan, daerah sekitar Wuryantoro dan Baturetno, Matesi, dan Gunung Kidul. KGPAA Mangkunegoro I membagi wilayah Kabupaten Wonogiri menjadi lima daerah yang masing-masing memiliki ciri khas atau karakteristik yang digunakan sebagai metode dalam menyusun strategi kepemimpinan, yaitu 1. Daerah Ngelaroh, wilayah Wonogiri bagian utara, sekarang masuk wilayah Kecamatan Selogiri. Sifat rakyat daerah ini adalah bandol ngerompol yang berarti kuat dari segi rohani dan jasmani, memiliki sifat bergerombol atau berkumpul. Karakteristik ini sangat positif dalam kaitannya untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Rakyat di daerah Ngelaroh juga bersifat pemberani, suka berkelahi, membuat keributan akan tetapi jika bisa memanfaatkan potensi rakyat Ngelaroh bisa menjadi kekuatan dasar yang kuat untuk perjuangan. 2. Daerah Sembuyan, wilayah Wonogiri bagian selatan sekarang Baturetno dan Wuryantoro, mempunyai karakter sebagai kutuk kalung kendo yang berarti bersifat penurut, mudah diperintah pimpinan atau mempunyai sifat paternalistik. 3. Daerah Wiroko, wilayah sepanjang Kali Wiroko atau bagian tenggara Kabupaten Wonogiri sekarang masuk wilayah Kecamatan Tirtomoyo,
Masyarakat di daerah ini mempunyai karakter sebagai ketek saranggon, mempunyai kemiripan seperti sifat kera yang suka hidup bergerombol, sulit diatur, mudah tersinggung dan kurang memperhatikan tata krama sopan santun. Jika didekati mereka kadang kurang mau menghargai orang lain, tetapi jika dijauhi mereka akan sakit hati, istilahnya gampang-gampang susah. 4. Daerah Keduang, wilayah Wonogiri bagian timur. Masyarakatnya mempunyai karakter sebagai lemah Banggineblekan. Sifat ini bagai tanah liat yang bisa padat dan dapat dibentuk jika ditepuk-tepuk. Masyarakat daerah ini suka berfoya-foya, boros dan sulit untuk melaksanakan perintah. Akan tetapi bagi seorang pemimpin yang tahu dan paham karakter sifat dan karakteristik mereka, ibarat mampu menepuk-nepuk layaknya sifat tanah liat, maka mereka akan mudah diarahkan ke hal yang bermanfaat. 5. Daerah Honggobayan, daerah timur laut kota Wonogiri sampai perbatasan Jatipurno dan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, mempunyai karakter seperti asu galak oranyatek. Karakteristik masyarakat di sini diibaratkan anjing buas yang suka menggonggong akan tetapi tidak suka menggigit. Sepintas dilihat dari tutur kata dan bahasanya, masyarakat Honggobayan memang kasar dan keras, menampakkan sifat sombong dan congkak serta tinggi hati. Dan yang terkesan adalah sifat kasar menakutkan. Akan tetapi mereka sebenarnya baik hati. Perintah pimpinan akan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami karakter daerah-daerah tersebut, Raden Mas Said menerapkan cara yang berbeda dalam memerintah dan mengendalikan rakyat di wilayah kekuasaannya, menggali potensi yang maksimal demi kemajuan dalam membangun wilayah tersebut. Raden Mas Said memerintah selama kurang lebih 40 tahun dan wafat pada tanggal 28 Desember tahun 1795. Sejarah singkat jabatan WEDONO Gunung Wonogiri hingga Bupati Wonogiri. Setelah Raden Mas Said meninggal dunia, kekuasaan Trah Mangkunegaran diteruskan oleh putra-putra beliau. Ada beberapa perkembangan penting mengenai situasi dan kondisi daerah kekuasaan, serta sistem pemerintahan yang menyangkut nama penguasa wilayah Praja Mangkunegaran termasuk di wilayah Wonogiri. Wilayah Wonogiri merupakan daerah Kawedanan, Onderejen, di bawah Praja Mangkunegaran, yang dipimpin oleh seseorang dengan jabatan sebagai Wedono Gunung. Organisasi pemerintahan pada saat itu masih sangat sederhana, dengan titik berat bidang pemerintahan hanya dua urusan, yaitu urusan dalam, Re Jero, dan urusan luar, Re Enjobo. Wedono Gunung Wonogiri. Jabatan Wedono Gunung Wonogiri pertama dijabat oleh Raden Ngabei Joyo Sudarso, sejak tahun 1847. Makam Wedono Gunung pertama ini terdapat di Dusun Ambarwangi, Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi. Pada tahun 1875, atas permohonan R.Eng. Joyo Sudarso, Kawedanan Gunung Wonogiri dipecah menjadi dua, yaitu Kawedanan Gunung Wonogiri dan Kawedanan Gunung Baturetno. Kawedanan Gunung Wonogiri meliputi wilayah Keduang, Honggobayan, dan Ngelaroh, dengan jabatan Wedono Gunung yang dipegang oleh Raden Ngabei Joyo Saronto, putra tertua R. Ngabei Joyo Sudarso. Kawedanan Gunung Baturetno meliputi wilayah Wiroko, Sembuyan, dan Ngawen dengan jabatan Wedono Gunung yang dipegang oleh Raden Ngabei Joyo Handojo, putra kedua R. Eng. Joyo Sudarso. Pada tahun 1892, terjadi penghapusan wilayah Kawedanan Gunung Baturetno dan digabungkan kembali dengan Kawedanan Gunung Wonogiri. Pejabat Wedono Gunung dipegang oleh Raden Mas Ngabei Citrodipuro hingga tahun 1900. Hingga pada tahun 1903, terjadi penghapusan jabatan Panekaring Wedono Gunung, R.M. Eng. Citrodipuro sendiri kemudian diangkat sebagai Bupati Patih di Praja Mangkunegaran dan berganti nama Raden Mas Ngabei Brotodipuro. Jabatan yang ditinggalkannya diganti oleh Raden Mas Ngabei Haryokusumo, eyang dari Ibu Tien Soeharto, sampai tahun 1916. Kemudian jabatan Wedono Gunung Wonogiri dipegang oleh Raden Mas Tumenggung Warso Adiningrat. Pada tahun 1917, ada peristiwa penting yaitu Tetedakan KGPAA Mangkunegara 7 yang diumumkan pada tanggal 19 November 1917.
yaitu berubahnya status wilayah Wonogiri yang semula Kawedanan Gunung menjadi kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati yang menyandang gelar Tumenggung. KGPAA Mangkunegara VII kemudian mengangkat Raden Mas Tumenggung Warso Adiningrat sebagai Bupati Wonogiri, sehingga beliau merupakan Bupati Wonogiri pertama dengan gelar Tumenggung. Akibat perubahan status ini, wilayah Wonogiri pun dibagi menjadi 5 kawedanan, yaitu Kawedanan Wonogiri, Wuryantoro, Baturetno, Jatisrono dan Purwantoro. Demikian kisah singkat asal-usul kota Wonogiri. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi